Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di live charting bersama saya dan sendiri. So, tadinya teman-teman kita mau ada Mas Fadilah Ahmad join gitu. Kebalik. Sebenarnya seharusnya webinar ini yang isi adalah Mas Fadilah Ahmad gitu ya, dan saya join ke Mas Fadli, cuman beliau berhalangan hadir, jadi saya hari ini sendiri. So, welcome teman-teman. Sebelum kita mulai lebih jauh, teman-teman please confirm kalau teman-teman bisa dengar suara saya dengan jelas dan bisa lihat saya. Dan silahkan kenalan dari kota mana saja yang hadir malam hari ini. Silahkan. Jadi agendanya hari ini, saya cek dulu agendanya apa kita. Agendanya adalah live charting Fadilah Ahmad dan Duyan Anggara. Alright. So, hari ini agenda kita adalah live charting. Saya geser monitor saya dulu. Jelas, gambar jelas, jelas Bung Angga, jelas. Alright, Bandung. Sambas itu di mana, Mas? Jelas Mas, saya dari Medan. Geri Ale dari Bekasi. Geri Ale, ngeri. Suara dan gambar jelas. Jelas Mas, Bali hadir. Oke. Video dan audio Jogja, oke Mas. Alright, langsung saja teman-teman, tanpa basa-basi, kita mulai. So, malam ini agendanya adalah live charting. Nah, kita akan mulai live charting seperti biasa. So, teman-teman, di layar, hari ini saya menggunakan dua time frame, yaitu time frame daily di sebelah kiri dan time frame 55 menit di sebelah kanan. Nah, kita akan melakukan metode standar malam hari ini, khusus malam hari ini ya, teman-teman. Jadi, di sebelah kiri, teman-teman bisa lihat time frame standar, saya pakai time frame daily. Daily ini adalah common time frame yang saya gunakan untuk melihat tren dan melihat target profit. Nah, sebelah kanan adalah action time frame saya, itu 55 menit, gitu ya. By the way, siapa yang baru hadir di webinar bareng saya hari ini? Coba komen. Ada yang baru pertama kali ketemu saya? Silahkan komen. Palembang Wong Kito Galo, Mas Duyan, apa kabarnya? Baik, lumayan baik, super baik Bro Rizky. Saya Wong Kitonian, ya. Saya orang Linggau soalnya. Saya orang Linggau, tapi saya sekolah SMA di Lubuk Linggau, teman-teman. SMA di Lubuk Linggau, cuman kakek saya tinggal di Palembang. Nah, jadi kita Wong Kito Gilo ya. Wong Kito Galo. Alright. Saya masuk Mas Ahmad Syauki baru ya. Mas Ahmad Syauki baru ketemu saya. Ada lagi yang baru live trading pertama kali, baru pertama. Saya baru pertama kali Mas, sekarang diundang Mbak Suci dari Medan, Mas Muhammad Haidir. Keren. Alright. So, teman-teman, hari ini kita akan melakukan dua analisa. Kita akan membangun sebuah trading plan, membangun sebuah setup kalau ada ya, dari nol, dan kita akan menjadi seorang swing trader. Hari ini kita akan jadi swing trader, jadi kita akan hold posisi dalam beberapa hari. Nanti kalau kita punya waktu, kita mungkin bisa jadi seorang day trader gitu ya. Kalau punya waktu. Saya close dulu. Oke. Yang pertama Euro USD. Saya ke time frame daily dulu, teman-teman. Saya akan gedein time frame daily-nya. Informasi apa yang saya punya di sini? Pertama, teman-teman, saya punya informasi bahwasanya Euro USD sedang berada dalam downtrend yang sangat kuat. Kenapa dalam downtrend yang sangat kuat? Karena di sini saya pakai tools namanya Auto Climate, teman-teman. Bagi yang baru pertama kali, ini adalah Auto Climate. Tools ini digunakan untuk mendeteksi kemana harga menuju ya. Di Climate ini gunanya untuk menjawab pertanyaan pertama. Sebagai seorang trader, teman-teman, ada dua pertanyaan yang perlu kita jawab. Ya, pertanyaan pertama adalah, apakah seharusnya hari ini saya menjadi buyer atau seller, atau sebaiknya tidak transaksi, dalam kurung libur, atau stop trading. Ini penting banget teman-teman, karena di luar sana ada banyak orang yang tidak tahu kapan waktunya stop trading. Ya. Jadi pertanyaan pertama adalah, apakah seharusnya hari ini saya menjadi buyer atau seller, atau sebaiknya saya tidak transaksi atau stop trading. Nah, teman-teman, ada banyak cara untuk menjawab pertanyaan pertama. Ya. Ada banyak cara untuk menjawab pertanyaan pertama. Teman-teman bisa pakai moving average, teman-teman bisa pakai banyak tools untuk menjawab pertanyaan pertama ini. Gitu ya, teman-teman, ada banyak tools untuk menjawab pertanyaan pertama. Sebentar, saya akan buka slide saya. Mudah-mudahan saya masih menyimpan slide-nya.
Mana ya slide-nya? Oh, bukan ini. Slide-nya tidak di situ. Wait a second. Sambil jalan, teman-teman boleh ajukan pertanyaan ya. Teman-teman boleh ajukan pertanyaan di kolom chat. Alright. Di download mungkin. Ini mungkin sebentar. Oke. Oke, teman-teman. Nah, ini dia. Saya akan tampilkan buat teman-teman semua. Sebentar. Nah, ini pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama yang harus dijawab oleh seorang trader. Oke. Baru pertama kali Mas, macet. Halo semua Mas, malam Om Ganteng. Oke. Ini Om Mangpik ya. Oke, jadi pertanyaan pertama adalah apakah sebaiknya hari ini saya menjadi buyer atau seller atau sebaiknya saya menghindari trading atau tidak trade sama sekali. Nah, untuk jawab pertanyaan pertama ada banyak cara, teman-teman. Teman-teman bisa pakai fundamental analysis, boleh. Pakai technical trend analysis, boleh. Pakai indikator seperti DMI, ini Directional Moving Index atau MACD, Moving Average Convergent Divergence. Teman-teman boleh pakai Oscillator Convergent Divergence atau pakai Elliott Wave Count. Ada banyak cara. Favorit saya adalah menggunakan trading apps yang mengcombine antara beberapa tools. Jadi toolsnya kita ngasih kita edge by adding odds ya, ngasih kita edge. Edge itu sesuatu yang kita punya orang lain nggak punya, ya, kayak jimat gitu ya. Dengan menambahkan odds ya, kita akan pakai namanya auto climate. Alright, kembali ke chart. Nah, auto climate ini teman-teman di sini simple. Kalau warnanya merah berarti down market, kalau warnanya biru berarti up market. Kalau titiknya tipis kayak gini. Kalau tipis kayak gini berarti trennya nggak jelas. Kalau dia tebal berarti trennya jelas. Oke. Sekarang informasi adalah saya cukup lihat satu dot aja. Saya nggak perlu lihat semuanya. Saya cuma lihat satu yang terakhir. Saya tahu sekarang climate-nya confirm ya. Saya punya climate yang jelas ya. Saya punya down climate confirm gitu ya. Atau downtrend teman-teman bisa bilang. Maka saya punya permission. Saya mau jadi seller di Euro USD. Kenapa? Karena turun. Atau dengan kata lain teman-teman, climate ini caranya gini. Kalau teman-teman cuma perlu menebak satu candle daily, kira-kira candle-nya kemana? Nah, itu. Kalau orang taruh pistol di kepala saya terus tanya, menurut masa enggak satu candle berikutnya naik atau turun gitu. Nah, kemungkinan besar turun gitu ya. Nah, tapi teman-teman, saya punya problem di sini. Problem saya adalah statistik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada statistik gitu ya. Statistiknya bilang harga sudah turun selama 8 hari. Jadi downtrend ini di Euro USD sudah berlangsung selama 8 hari. Biasanya secara statistik harga Euro USD kalau downtrendnya berlangsung selama 5 hari. Jadi biasanya downtrendnya 5 hari ini sudah hari ke-8, jadi sudah melewati kebiasaan. Artinya saya late to the party. Saya sudah terlambat kalau mau nge-sell sekarang. Jadi kurang bijak untuk nge-sell sekarang. Tapi kalau mau nge-sell boleh, tapi probability-nya berkurang gitu ya. Probability-nya berkurang. Hai Dylan. Pelan-pelan tutupnya nak. Tapi probability-nya berkurang. Jadi kalau mau nge-sell boleh, tapi probability-nya berkurang. Kenapa? Karena biasanya 5 hari ini sudah hari ke-8. Harusnya kalau ini belum masih hari ketiga, keempat, maka saya akan nge-sell. Anyway, step 1 sudah terjawab ya. Nah, gitu cara kita membangun trading plan. Kedua, saya perlu punya, cuman karena sudah lewat, jadi kita memutuskan untuk nggak entry, teman-teman ya. Pertanyaan pertama terjawab, tapi nggak entry karena Euro USD ya kita nggak mau entry, karena sudah lewat ya. Sudah lewat dari kebiasaannya. Saya kembali ke chat sebentar. Oke, Mas UFO-nya dikalibrasi berapa? Kita akan pakai 0,5 alam ini, pakai yang default aja. Mas di IG Live beberapa hari yang lalu, Mas Angga pernah bilang ada mentor yang bikin win rate-nya naik gila-gilaan. Gimana caranya Mas? Stopnya secara singkat Mas kalau bisa. Wah, nggak bisa singkat ini Mas.
Saya ikut kelasnya dia 5 hari ya untuk naik gila-gilaan. Namanya Mas Todd Davis ya, namanya Todd Davis. Maaf lemot Bekasi hujan, oke. Mas sebagai pemula RR sebaiknya 1/3 atau pakai safety target to final target? Nanti kita bahas. Suara Dinato kurang jelas nih Mas. Wah, kawat. Oke, sekarang kita lanjut ke pair berikutnya. GBP USD. Sama pertanyaannya adalah kita pengen menjawab pertanyaan apakah kita seharusnya jadi buyer, seller, atau sebaiknya kita berhenti trading. Nah, kita bisa lihat teman-teman di GBP USD atau pound sterling, kita lihat climate-nya itu warna biru berarti up climate, naik, tapi titiknya tipis. Nah, kalau tipis berarti tidak jelas. Tidak jelas. Climate-nya tidak jelas. Jadi Euro USD kita nggak trading, GBP USD climate-nya nggak jelas. Kalau climate-nya nggak jelas, kita nggak punya odds, teman-teman. Kita tidak punya statistical, gini mungkin tulisannya, advantage. Kita nggak punya statistical advantage. Kalau kita tidak punya statistical advantage, teman-teman, sebaiknya berhenti trading. Kenapa nggak punya, Mas? Karena climate-nya nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Karena titiknya tipis. Nah, titik tipis nggak jelas ya, nggak punya statistical advantage. Karena nggak punya, ya sebaiknya berhenti trading. Ya. Libur di GBP ya. Karena trennya nggak jelas. Kalau trennya naik, gampang jadi buyer. Trennya turun, jadi seller. Nggak jelas, libur. Gitu ya. Oke. Apa arti panjang pendek ekor ACL? Nanti Mas kita bahas. Mas, kalau trading dan kita belum kepanggil, namun statik sudah melebihi SD-nya, apakah sebaiknya di-cancel? Yes, sebaiknya di-cancel. Kecuali Mas mau lanjut, tapi ya lower probability. Gitu ya. Tapi kalau Mas mau higher probability only, sebaiknya di-cancel. Oke, USD Yen Daily. USD Yen Daily sama, teman-teman. Kita punya confirm up market, kita punya strong uptrend di USD Yen, kita punya strong uptrend. Problemnya adalah biasanya uptrend di Yen ini berlangsung selama 6 hari, ini sudah hari ke-8 ya, berarti sudah lewat. Kita libur, skip USD Yen. Aussie USD, Audio USD, teman-teman saya lihat climate-nya tipis, jadi tidak jelas. Kalau tidak jelas, seperti biasa tidak punya statistical advantage, kita skip dulu Audio USD, kita lanjut ke USD chart. Segampang itu ya. Izin Mas Angga, aku bawa Vinaya dari Toronto, kepingin ikut. Vinaya itu apa, Mas? Aku bawa Vinaya dari Toronto, kepingin ikut. Oke. Mas, disimplan nggak replaynya? Jangan, jaringan buruk banget nih hujan. Insya Allah di save, Mas. Alright, USD chart sama teman-teman. USD chart titiknya tipis, berarti kita tidak punya statistical advantage, sebaiknya tidak entry. Ya, lanjut. USD CHF teman-teman. USD CHF kita punya confirm up market, berarti kita sebaiknya jadi buyer. Tapi di USD CHF itu biasanya berlangsung 7 hari, uptrendnya berlangsung 7 hari. Ini sudah hari ke-8. Kita sudah lewat 1 hari, berarti ya sudah, kita mau yang higher probability aja. Sementara kita skip dulu. Lanjut NZD-USD teman-teman. NZD-USD climate-nya warna biru dan tebal, berarti kita punya confirm up market. Oke. Confirm up market di NZD-USD. Oke, step pertama selesai. Kita tahu hari ini sebaiknya kita jadi buyer NZD-USD. Oke, teman-teman, kita dapat satu yang climate-nya confirm. NZD-USD confirm up market gitu ya. Climate-nya tebal gitu ya. Selanjutnya kita akan melihat apakah kita punya room to move, apakah kita punya area untuk bergerak. Oke, UFO terdekat di NZD-USD ada di atas ini, teman-teman bisa lihat UFO-nya ini. Ini unfilled order terdekat, maka ini final target kita di sini ya. UFO terdekat yang kita punya, karena ini UFO sell, saya akan kasih warna merah. Terdekat yang kita punya di 7326 ya. Maka ini akan jadi final target kita. Oke. Berikutnya kita punya confirm climate, kita punya room to move. Nah, sekarang kita ngecek apakah kita punya area UFO. Kabar buruknya kita tidak punya area UFO di EMA 9 ya, kita nggak punya tempat untuk beli. Oke, jadi pertanyaan pertama tadi teman-teman kita udah jawab bareng-bareng. Pertanyaan pertama adalah apakah sebaiknya hari ini kita jadi buyer atau jadi seller atau sama sekali. Kalau pertanyaan pertama sudah terjawab, teman-teman, nah, kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah berapa harga ideal untuk beli atau jual? Nah, kita perlu harga ideal. Kalau udah tahu kita mau jadi buyer atau jadi seller, berikutnya kita harus tahu kita mau beli di mana atau jual di mana kan gitu.
Kayak tadi misalnya NZD/USD, kita tahu kita mau jadi buyer, tapi kita tidak nemu harga ideal untuk beli. Berarti ya nggak beli juga. Nah, untuk menjawab pertanyaan kedua, teman-teman, ada banyak cara gitu. Yang pertama, teman-teman bisa pakai technical support resistance. Itu juga bisa dipakai untuk entry. Kayak dulu salah satu mentor saya gitu ya, mengajarkan saya trading pakai moving average, pakai trend menggunakan 4 EMA, dan belinya di area support atau resisten. Jadi itu juga bisa. Jadi ngitung trend pakai moving average, selanjutnya entry-nya pakai support resisten. Bisa juga. Kalau kita tadi penjawab pertanyaan pertama pakai auto climate. Pada intinya teman-teman, teman-teman mau pakai indikator apapun, teknik apapun, teman-teman goals-nya adalah menjawab dua pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, apakah sebaiknya hari ini saya jadi buyer atau seller atau libur? Pertanyaan kedua, kalau mau jadi buyer, harga berapa idealnya untuk beli? Kalau mau jadi seller, berapa harga ideal untuk jual? Kedua, teman-teman bisa pakai Fibonacci retracement and projection. Bisa juga, boleh juga. Kita sudah tahu mau jadi buyer atau seller, baru kita beli di angka-angka Fibonacci, which is good, boleh juga. Teman-teman bisa beli di indikator seperti moving average. Boleh nggak? Boleh aja. Saya dulu juga pernah trading pakai itu. Saya beli di harga-harga moving average. Boleh juga. Teman-teman boleh pakai osilator crossover ya, boleh juga. Atau pakai candlestick pattern atau chart breakout ya. Jadi teman-teman misalnya tahu, oke, harga sekarang sedang uptrend, terus teman-teman beli ketika harga nyentuh area EMA dan membentuk bullish engulfing. Misalnya boleh nggak? Boleh, boleh aja. Sah-sah aja. Atau teman-teman misalnya ketika harga sudah uptrend, berarti buy only. Belinya di mana? Ketika dia membentuk candlestick pattern di angka Fibonacci. Boleh juga. Misalnya dia jadi bullish engulfing, bullish harami, jadi morning star, ataupun hammer, dan seterusnya. Favorit saya adalah pakai tools namanya Auto UFO. Nah, kita lanjut. Tadi kita udah punya permission untuk buy, kita punya uptrend. Nah, tapi Auto UFO saya tidak mengizinkan saya buy, saya nggak punya UFO di area yang saya mau, gitu ya. Jadi teman-teman boleh juga. Kalau teman-teman mau nunggu candlestick pattern juga belum ada ya. Kalau teman-teman nunggu, oh nanti terbentuk candlestick pattern juga belum ada. Alright, kalau belum ada ya berarti kita tidak entry. NZD USD. Lanjut. Sekarang saya akan ngecek dulu. Yen ono duite. Per yen Mas Andi nanti dikasih tahu alasannya. Per favorit Angga Mas Angga apa? Yen ya. Yen ono duite ya. Mantap. Alright. Ini Mas Saharudin. Mas Angga trading di beberapa akun, apakah memakai satu strategi di semua akun atau beda strategi tiap akun? Strateginya beda-beda Mas. Beberapa akun strateginya beda. Oke. Lanjut. Sekarang kita ke Euro GBP. Euro GBP ini juga sama teman-teman. Euro GBP ini kita punya confirm down market gitu ya. Dia merah tebal ya, berarti kita dalam downtrend, berarti sebaiknya kita jadi seller. Problemnya adalah sudah turun selama 21 hari. Biasanya turunnya cuma 5 hari. Ini sudah kelewatan ya. Tapi kalau teman-teman mau nge-sell pun, kalau nggak kelewatan pun, kita juga nggak punya area yang ideal ya. Kita nggak punya area UFO di tempat yang kita mau. So, skip Euro GBP. Kita lanjut ke Euro Yen. Alright, Euro Yen. Nah, Euro Yen ini menarik sepertinya teman-teman. Euro Yen, step pertama seperti biasa. Step pertama kita akan ngecek apakah sebaiknya kita jadi buyer atau jadi seller. Mas trading di pair Sing dollar nggak? Yes, USD SGD doang. Oke, kita tahu Euro USD berada dalam strong uptrend gitu ya teman-teman. Euro Yen maksud saya. Dalam strong uptrend ditandai dengan auto climate yang biru dan tebal. Berarti kita sebaiknya boleh jadi buyer teman-teman, diizinkan. Secara statistik, sekali lagi, secara statistik kita punya peluang untuk beli. Artinya kalau orang taruh pistol di kepala saya pengen menebak, oke, kira-kira satu candle daily berikutnya itu close di atas EMA 9 atau di bawah EMA 9, kemungkinan besar dia akan close di atas EMA 9. Jadi saya sebaiknya jadi buyer. Oke. Berikutnya secara statistik juga menguntungkan. Euro Yen kalau naik biasanya naiknya bertahan selama 5 hari. Nah, di sini STD-nya 4,92 standar deviasinya. Nah, ini baru hari pertama. Menarik. Ini hari pertama Euro Yen naik, biasanya bernaik selama 5 hari. Jadi secara statistik teman-teman, dalam 4 hari ke depan, Euro Yen kemungkinan tetap berada dalam uptrend. Kalau gitu berarti kita mau jadi buyer. Nah, ketika kita mau jadi buyer, kita harus tahu kalau kita mau beli batasannya di mana. Sampai kapan kita harus berhenti jadi buyer? Sampai harga menyentuh area UFO di atasnya. UFO daily terdekat yang kita punya adalah di sini. Di sini gitu ya. Jauh banget ya.
Alright, di sini teman-teman. Dan dari sini ke sini kita punya ruang yang cukup jauh ya. Kita punya room to move. Jadi kita tahu kita uptrend dan kita jadi kita punya permission untuk buy. Step 1 selesai. Sekarang step 2. Kalau saya mau beli, teman-teman, sebaiknya saya beli di harga berapa? Nah, untuk beli di harga berapa? Seperti kita bahas tadi, ada banyak cara. Yang kita pakai adalah menggunakan auto UFO. Nah, di sini teman-teman di Euro Yen kita punya area yang sangat menarik, yaitu di sini ya. Kita punya satu area UFO. Bentar, saya akan delete aja. Kita punya satu area UFO warna hijau di sini. Ini adalah area buy yang cukup menarik. Kenapa menarik, teman-teman? Karena di sini saya punya namanya EMA 9. Ini adalah EMA 9 daily, teman-teman. Ini adalah EMA 9 di daily yang saya taruh di time frame 55 menit, ya. EMA 9 daily saya taruh di time frame 50 menit, maka saya punya izin untuk beli. Kenapa saya punya area UFO di sini? Saya punya UFO plus saya punya tren yang jelas, oke? Nah, logiknya di mana, teman-teman? Kenapa saya pakai time frame daily untuk melihat tren dan kenapa entry-nya di 55 menit? Logik yang pertama, teman-teman, karena di time frame daily, saya pengen tahu trennya apa. Karena satu-satunya cara saya profit adalah, nah ini saya tulis di sini, cara profit di trading satu-satunya cara adalah setelah kita beli, harus ada orang yang jual atau beli maksudnya. Harus ada orang yang beli di harga yang lebih tinggi. Kalau mau profit. Setelah kita sell, harus ada orang yang sell di harga yang lebih rendah. Ada ini banyak maksudnya. Setelah kita beli, kita pengen banyak orang beli di harga lebih tinggi. Contoh, saya beli Bitcoin di harga 30 juta. 25 juta dulu saya beli Bitcoin itu ya. Gimana caranya supaya profit? Orang harus beli Bitcoin di harga lebih tinggi dari saya. Oh, harga 30 juta, 40 juta orang beli terus. Nah, saya profit tuh. Jadi setelah kita beli, kita pengen orang beli di harga lebih tinggi. Setelah kita sell, harus ada orang yang sell di harga lebih rendah dari kita. Nah, saya jual Bitcoin itu di harga 300 jutaan. Udah lama ya. 200-300 juta saya jual. Dan udah habis itu banyak orang jual. Nah, itu bakal saya profit juga. Nah, teman-teman, gimana caranya supaya setelah kita beli orang pengen beli? Maka kita harus berada di dalam kondisi market yang kita harus berada di kondisi market yang memotivasi orang untuk jadi buyer juga. Makanya kita pengen berada di uptrend. Nah, untuk itu kita pakai indikator yang paling populer yaitu moving average, periodenya adalah 9 karena 9 adalah default. Oke, jadi kalau kita beli di Euro Yen, kemungkinan banyak orang pada ikutan beli. Nah, itu kemungkinan secara statistik begitu. Jadi itu alasan pertama. Alasan kedua, kita butuh room to move. Kita butuh beli dalam uptrend bagus. Orang selalu bilang trend is your friend until it bends ya. Trend adalah teman Anda sampai dia balik arah gitu ya. Berarti kita pengen balik arahnya biasanya di mana? Di area-area unfilled order. Nah, area UFO terdekat masih jauh, berarti kita masih jauh dari atap. Artinya, secara statistik, kita boleh beli dan kita jauh dari pembalikan arahnya. Yang nggak jauh tapi oke. Nah, kita teman-teman, kita tidak perlu menebak 30-40 candle di daily. Kejauhan kebanyakan. Kita cuma perlu menebak 1-2 candle daily. Nah, kalau tebakan kita ya pakai auto climate, secara statistik ya kemungkinan dia naik lebih tinggi daripada turun. Bisa turun nggak? Bisa-bisa aja. Sekali lagi, ini adalah game of probability. Kemungkinan dia naik lebih tinggi daripada turun. Bukan berarti nggak bisa turun ya. Cuman kemungkinan naiknya lebih tinggi gitu aja. Kalau mendung, kemungkinan hujannya lebih tinggi. Habis mendung bisa nggak hujan nggak? Ya bisa-bisa aja. Oke? Itu kan probability. Alright, itu alasan step pertama. Step kedua, kita pengen buy di angka 55, di 50 menit. Kenapa? Karena satu time frame daily ini kayak 25 candle di sini. Jadi kalau saya bisa nembak satu candle daily, ya berarti kalau saya entry di bikin saya TP di safety target. Ya. Nah, kenapa saya pakai 55? Karena saya pengen beli. Ya, di sisi lain kita tadi pengen beli di tempat orang beli, tapi di sisi lain kita pengen belinya tidak terlihat. Ya, supaya itu makanya kita pakai time frame Fibonacci. Fibonacci ini adalah time frame yang digunakan oleh sistem komputer yang biasanya dimiliki oleh bank-bank besar atau institusi. Masa nggak tahu dari mana kalau bank-bank besar atau institusi pakai time frame Fibonacci? Nah, ini tidak tertulis di buku manapun, teman-teman. Tidak tertulis di buku manapun. Teman-teman harus punya teman yang kerja di institusi untuk tahu informasi ini, gitu ya. Alright.
Jadi kita pakai unfill order di time frame 55 menit dan kita pakai unfill order yang di dekat EMA 9 atau di dalamnya ada EMA 9. Kenapa? Karena biasanya institusi atau bank besar seringkali ketika mereka transaksi mereka menggunakan dana nasabahnya bukan duitnya sendiri. Makanya biasanya kalau beli mereka nggak perlu terlalu akurat. Yang penting kalau beli nggak kemahalan, kalau jual tidak kemurahan. Nah, gimana supaya tidak kemahalan dan tidak kemurahan? Cara paling aman adalah beli di harga rata-rata atau di harga moving average. Makanya ada kata-kata price respect moving average. Makanya ada banyak trader yang beli dan jual di harga-harga moving average. Karena seringkali bank kalau beli atau jual mereka beli di harga moving average atau harga EMA. Nah, periodenya teman-teman saya pakai 9. Kenapa 9 Mas Angga? Karena 9 itu default. Kalau teman-teman masukkan indikator, atau teman-teman masukkan moving average eksponensial di TradingView, maka otomatis ini akan muncul sendiri. Ini periode defaultnya adalah 9. Ya. 9 itu default di charting platform. Ya. Kebanyakan charting platform di TradingView defaultnya 9. Nah, jadi daripada saya mikir yang MA-nya periode berapa, gitu ya, udah saya pakai default aja, defaultnya 9. Kalau default biasanya paling banyak dipakai orang. Gitu ya. Jadi ya udah kita pakai yang umum aja 9 gitu ya. Jadi kita mengkombinasikan antara UFO unfill order dengan EMA 9 ketemulah area ini, area hijau. Ini EMA-nya sekarang ada di luar, kalau harganya turun kemungkinan EMA-nya ikut turun bisa jadi dia turun di area kita. Oke? Sekarang kita akan set up buy limit ya. Harga UFO-nya adalah 126496 atau kita bulatkan kita akan buy di 126,50 plus spread ya. Jadi kalau teman-teman pakai broker yang spreadnya 2 berarti teman-teman akan beli di 12652. Tapi kalau teman-teman brokernya zero spread kayak saya pakai hot forex yang zero spread. Nah, sekalian menjawab pertanyaan, Mas nggak pakai broker apa gitu ya? Saya pakai hot forex yang zero spread, maka teman-teman boleh nggak usah ditambahin atau 12651 ya. Sebagai gambaran, saya anggap teman-teman brokernya spreadnya sekitar 1, jadi kita akan beli di 12651. Berikutnya stop loss, reference point kita adalah 12640 ya, 12640, 12640, maka stop loss kita akan ada di 12639. Alright, dengan stop loss 126,39. Nah, ini adalah area kita ya. Saya akan bikin spreadnya 1, jadi saya akan beli di 126,51 ya. Right, kita akan buy di sini teman-teman, sekitar sini. Ini buy-nya saya bikin warna hitam. Saya akan buy di 12651 dengan stop loss di 12635 ya. Oh, ini salah ya. Maksud saya 3935. Alright. 12640, 12635. And we have another problem, teman-teman. 12635 itu jatuh di dalam UFO lain ya, jatuh di dalam UFO lain, maka pilihan saya adalah combine. Saya akan combine 2 UFO jadi 1 UFO besar gitu ya. Kalau teman-teman mau sell SL di sini boleh, ya, SL di sini boleh, tapi ini lower probability. Tapi RR-nya lebih bagus. Kalau teman-teman mau konservatif, berarti SL-nya jauh ke bawah, 12616. Maka SL saya kita rubah ke 126,11. Alright. Oke, 12611 ya. Tak adjust SL-nya di 12611. 12611. Kita akan buy di sini. Nah, kita punya safety target, teman-teman. Kalau teman-teman boleh bagi 2 buy-nya, setengah posisi teman-teman bisa close di 12691 ya, safety target. 12691. Jadi misalnya teman-teman risikonya 1 lot gitu ya. Risikonya 1 lot, maka teman-teman boleh buy di sini, TP1-nya di sini, sisanya boleh ditahan ya. Dibagi 2, misalnya risikonya 1%, maka 0,5% buy di 12651, stop loss di 12611, dan TP di 12691, ya 40 pips ya stop loss-nya. Atau teman-teman kalau mau
Tanpa safety target juga boleh. Kalau teman-teman mau RR 1/3, 1/3 kita. TP 1/3, kalau teman-teman yang 1/3 itu di 12771. Dan final target TP terjauh yang boleh teman-teman ambil adalah 12870 ya. Final target kalau mau jauh banget maksimal ya. Maksimal boleh ngikutin harga. Itu adalah 128,70. Jadi final targetnya jauh ya. 12870 itu 12870 itu di sini ya, 12870. Jadi ini setup kita untuk euro yen. Jadi kalau kita ngomongin risk reward, kalau teman-teman ambil ke final target, teman-teman boleh ambil 1/1, 1/2, 1/3. Final target berarti kalau kita pakai final target maka risk reward kita berapa, kita lihat. Cus. Entry 12651. Stop loss 12611. 12870. Alright. Boom. Nah, ini transaksi ini risk reward-nya kalau tercapai adalah 1/5,47 ya, hampir 1/6 ya, 1/5 ya. Jadi kita punya risk 1%, merisikokan 1% untuk dapetin 5%, which is okay. Oke, teman-teman, ini adalah valid setup kita di euro yen malam ini, oke? Euro yen, kita punya valid setup karena kita ulangi lagi, kita recap. Karena pertama kita punya confirm up market, gitu ya. Kita punya up market di sini, kita punya up market, maka sebaiknya kita jadi buyer, gitu ya. Kita punya up market, sebaiknya jadi buyer, dan kita punya room to move sampai 12870, jadi kita punya permission to buy. Kita punya area UFO plus EMA 9 di sini ya, di area ini 12851 ke 12811, 12611. Safety target di sini dengan final target di sana. Kita punya risk reward yang oke juga. Jadi ini setup kita di euro yen. Alright, dapat satu ya. Oke. Sekarang saya balik ke pertanyaan. Final targetnya di mana ya tadi? Saya akan kecilin. Final targetnya di sana. Oke. Kalau saya tidak ambil euro yen karena berada di white space yang berada di bawah tidak searah dengan tren. Boleh. Kalau teman-teman menghindari white space maka diizinkan ya. Saya belum ngajar white space jadi saya enggak. Ini cenderung white space ya euro yen di sini, white space di daily tapi enggak apa-apa ya. Kita tetap entry. Kalau Mas punya rule bahwasanya kalau white space stop entry sebaiknya enggak entry. Cara mendapatkan garis Fibo-nya gimana, Mas? Ini bukan garis Fibo, Mas. Ini cuman Fibo-nya cuman 0, 1, 2, 3, 4. Enggak ada. Ini bukan angka Fibonacci ya. Ini cuma buat garis saja. Fib retracement ini bawaan trading view. Tinggal ke sini. Mana ya? Ini dia. Saya lupa. Di sini kayaknya. Oh, yang ini nih. Nah, Fibo yang ini teman-teman pakai yang Fib retracement. Oke. Lanjut. Apakah ini masuk area white space? Yes. Sedikit white space. Cara mendapatkan garis Fibo-nya udah. Kalau saya tidak ambil udah. Mas enggak, kalau entry selalu yang ada bentuk PLN-nya enggak. Tergantung sih akun yang mana ya. Ini ada PLN-nya kok. Ini teman-teman bisa bikin PLN di sini. Ini consider PLN-nya. Ya, teman-teman bisa lihat sini. Ya, ini PLN juga. Oke. Sama orang broker juga Teguh HF ya. HF tuh Teguh Hot Forex. Harga dalam EMA artinya harus menyentuh UFO. Yes. Maksudnya gimana? Harga dalam EMA artinya harus menyentuh UFO. Mas Carlo coba ditulis ulang pertanyaannya. Oke, apa bedanya 55 sama 60 ya? Beda-beda dikit aja Mas, nggak terlalu signifikan. Ini boleh diambil teman-teman. UFO ini punya banyak kriteria, jadi boleh diambil. Kecuali teman-teman nggak suka white space ya, nggak usah diambil. Tapi ini layak diambil ya, dengan risiko yang terukur. Makanya teman-teman punya rule boleh. Kalau di dalam white space, risknya setengah. Kalau di luar white space, risknya full. Itu biasanya Sam Siden gitu. Jadi Sam Siden, nah ini dia bilang kalau area di dalam white space ya, dia akan ambil half risk gitu ya. Di luar
Ini maksudnya white space di higher time frame ya. White space di time frame yang lebih tinggi. Kalau di time frame yang sama, white space dihindari dia. Jadi kalau misalnya ini di daily white space dia boleh tetap boleh masuk tapi dengan risk yang lebih kecil. Itu kalau Sam ya. Kalau saya sih nggak apa-apa ya. Apakah Mas Angga ambil plan ini dalam kehidupan nyata? Yes, saya punya akun yang entry. Saya punya akun yang pure prediktif dan entry ya. Oke, Mas mana yang lebih tinggi probabilitasnya, pakai rule prediktif atau pakai rules EMA 200? Sama aja sih, Mas. Mas, apakah Mas Angga trading for living ataukah ada sumber pemasukan lain? Sekarang sudah tidak trading for living, Mas. Saya sudah tidak trading for living, sekarang saya punya banyak sumber pemasukan lain ya. Saya pernah tidak mengerjakan apapun ya, saya pernah cuman forex saja, nggak punya pekerjaan lain, nggak punya bisnis. By the way, saya belum pernah kerja teman-teman dan belum pernah bisnis konvensional dulu. Tapi kalau sekarang ya nggak boleh ngaku trading for living karena sekarang saya punya beberapa bisnis konvensional. Saya punya ayam bakar bareng Mas Fadli gitu ya, walaupun lagi pandemi. Terus saya punya beberapa perusahaan lain gitu ya. Saya punya 2 perusahaan lain sekarang di luar trading ya. Ada 2 PT ya. Satunya namanya PT Logos Institute, satunya namanya PT lain ya, dirahasiakan namanya. Dan yes, saya punya beberapa company, kita lagi develop satu company di Singapura gitu ya. Kemungkinan ya, lagi proses sama lawyer gitu ya. Untuk fund manager, jadi ya sekarang nggak bisa disebut trading for living. Oke, Mas Carlo, harga di dalam EMA maksudnya di arah UFO jika di bawah UFO tidak diambil UFO. Gimana sih? Harga di dalam EMA maksudnya jika di arah UFO. Nah, nanti saya jelasin deh, Mas. Saya belum paham maksudnya. Harga di dalam EMA maksudnya di arah UFO. Yang penting EMA-nya ada di dalam UFO, Mas. Itu aja. EMA-nya ada di dalam UFO. Logos itu properti kan, Mas? Bukan. Logos itu kepanjangan dari Loving God. Nah, saya tulis di sini. Logos itu lontong gosong. Ya. Logos itu Loving God, blessing other, sama self-improvement. Atau self-excellent juga boleh. Self-improvement atau self-excellence. Jadi kita pengen, apapun yang kita lakukan membuat kita mencintai dan dicintai Tuhan, gitu ya. Goals yang pertama. Yang kedua, apapun yang kita lakukan bikin kita bermanfaat buat orang lain, blessing others, dan bikin kita menjadi jauh lebih baik dari hari ke hari. Nama PT-nya PT Logos Institute ya. PT Logos Institute ya. Jadi loving God, mencintai dan cintai Tuhan, blessing others, bermanfaat buat orang lain gitu ya. Dan self improvement menjadi diri kita yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. By the way nanti saya kasih YouTube ya. Teman-teman bisa ke YouTube, teman-teman bisa dengerin sebentar. YouTube intermezzo lumayan. Judulnya Doa Logos ya. Kita punya lagunya judulnya Doa Logos ya. Teman-teman tak kasih linknya ya. Logos ya. Ada doanya. Atau saya puterin aja nanti di sini jadi backsound doa Logos. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke Euro Aussie, teman-teman. Euro Aussie step pertama sama, kita pengen lihat apakah kita punya permission to sell. Yes, Euro Aussie kita punya confirm down market gitu. Wah, Euro yen naik, Euro Aussie turun. Berarti Aussie yen akan naik sangat kuat harusnya. Oke, kita punya confirm down market ya. Dan sekarang baru hari kedua, biasanya down marketnya di Euro Aussie bertahan selama 6 hari. Ini hari kedua, berarti secara statistik kita masih punya peluang 4 hari ke depan kita dalam down market. Nah, tapi kita punya sedikit problem, teman-teman. Problemnya adalah kita sangat dekat dengan UFO daily ya. Room to move-nya terbatas ya, jaraknya pendek ya. Kita nggak punya room untuk move yang sangat kuat ya. Kita baru saja mantul dari UFO daily, which is not very good. Ya. Kita baru saja mantul dari UFO daily, which is not very good. Anyway, kita punya permission to sell. Kita cari apakah kita punya area untuk sell. Alright, sekarang kita masuk ke time frame 55 menit, teman-teman. Kita punya area UFO sell terdekat itu di sini, teman-teman. Di sini ada area UFO sell. Saya kasih warna merah.
Nah, tapi problemnya adalah ini valid teman-teman, UFO ini valid, ada UFO ada EMA 9 di dalamnya, tapi problem pertama, final target kita terlalu dekat ya, kita room to move-nya terlalu pendek. Jadi kalau habis dari mantul dari daily biasanya dia naik ke atas gitu ya. Yang kedua, jarak antara satu UFO dengan UFO lain terlalu dekat ya. Ini saya berada di 63, 637 atau 64. 64 kalau tambahin buffer, 64 tambah 5 itu 71. 71 jatuh dalam UFO lain. Otomatis pilihan saya adalah digabungin sama UFO yang ini. Nah, kalau begini teman-teman, areanya kelebaran. Di atasnya lagi 01 ke 05. Wah, itu naik lagi. Areanya terlalu lebar dan profit targetnya terlalu dekat. Jadi risk reward-nya tidak masuk akal. Kalau risk reward-nya tidak masuk akal ya kita nggak ambil ya. Walaupun kita punya UFO valid, semuanya valid tapi risk reward-nya nggak oke. Final target kita terlalu dekat dan areanya juga terlalu lebar. Jadi Euro Aussie kita skip. Lanjut Euro CAD. Oke, Euro CAD teman-teman. Euro CAD kita punya permission to sell, kita punya confirm down market, baru berjalan 4 hari, biasanya berlangsung 5 hari. Oke. Secara statistik 5 hari ini harga 4, berarti kita masih bisa punya peluang 1 hari ke depan. Euro CAD continue down market. Dan kita punya room to move cukup jauh ya. Kita punya UFO buy terdekat ada di sini. Alright, kita lanjut. Apakah kita punya UFO? Nah, tantangannya adalah teman-teman, kita punya UFO di sini ya. Kita punya UFO yang warna hijau di sini. Ini problemnya satu, teman-teman, EMA-nya belum masuk. So, teman-teman bisa tunggu area ini ya, bisa tunggu area ini. Kalau nanti EMA 9 masuk ke dalam UFO waktu harga masuk, maka boleh valid. Nah, ini biasanya nggak valid ya. Kalau dia balik sekarang, posisi EMA-nya ada di luar. Nah, ini nggak boleh. Ini tadi Mas Carlo mungkin yang nanya. Kalau waktu harga masuk ke area, EMA-nya ada di luar, jadi kurang oke, teman-teman. Bisa profit nggak? Bisa, tapi probability-nya kurang tinggi. Kenapa? Karena kita pengen dua probability. Kita pengen punya EMA dan punya UFO. Kita pengen staking probability in our favor, katanya ya. Kita mau staking probability in our favor, makanya ya udah kita butuh dua. Nah, ini kita cuma punya UFO doang, jadi kurang serak. Walaupun UFO ini sudah work, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, harga sudah pernah sentuh sebelumnya 2 kali di sini. Sentuhan pertama dia collapse, sentuhan kedua dia collapse. Artinya ini UFO-nya cukup oke. Cuman kita nunggu EMA-nya. Kalau nanti teman-teman harga bolak-balik di sini dan EMA-nya turun terus dan masuk ke dalam UFO, maka setup ini jadi valid. Oke. Kalau pakai trading view yang basic nggak bisa pakai TF55 ya Mas. Dulu bisa, sekarang kayaknya nggak bisa. Saya kemarin sempat nyoba kayak UFO masih bingung Mas, malah lebih nyaman kosongan. Ya boleh kalau bingung Mas. Sebaik kalau lebih nyaman kosongan, kosongan saja ya. Ikutin yang nyaman aja. Lanjut Eurochart. Euro CHF teman-teman, kita punya confirm up market biasanya bertahan selama 5 hari, ini adalah hari ke-6. 6 dari 5, boleh entry nggak? Boleh, lower probability gitu ya. Kita ada areanya nggak? Kalau mau entry ada area yang valid nih di sini. Ya, areanya nggak gitu bagus. Areanya di belakangnya terlalu banyak candle, too much candle, jadi nggak gitu bagus. Tapi nonetheless, apa sih ngomongnya? Nonetheless, ya gitulah. Ini adalah hari yang ada EMA-nya, tapi kita punya 2 minus. Minus pertama ini white space, minus kedua expired ya. Area UFO-nya sudah expired. Maksud saya climate-nya ya, sudah kelewat 6 dari 5. Alright, lanjut. Kita sekarang ke GBP Yen. Oh sorry, Euro NZD dulu. Euro NZD, oke, Euro NZD. Nah ini sekarang kita berada di dalam down market. Hari kelima biasanya 6 hari. Kita masih punya peluang 1 hari lagi. Dan teman-teman kita sudah telat tadi ya. Barusan kita punya UFO di sini. Oh, ini nggak kelihatan di 55 ya. Di 60. 55 nggak kelihatan. Nah, di 55 nggak kelihatan berarti kita nggak entry ya. Kalau ini area UFO ini lumayan ya. Ada UFO dan ada trend. Nah sebenarnya kalau teman-teman nggak pakai metode itu ada satu UFO yang bagus di atasnya ini ya. Ini area yang kita ambil waktu kita live trading kemarin. Tapi ini nanti akan jadi sedikit counter trend ya. Kalau dia balik ke sana. Tapi ini jadi setup yang lumayan menarik ya. Jadi setupnya Sam nanti. Kalau ini jadi white space, ini jadi drop di atas white space jadi menarik ya. Silahkan dimonitor yang ini. Euro NZD ya. Alright. Lanjut. GBP Yen expired climate-nya. GBP AUD.
Terus GBP-CAD ya, GBP-CAD kita punya climate yang confirm. Do we have area? Kita nggak punya area ya. Lanjut, kita percepat. GBP-CHF, climate-nya expired. GBP-NZD, climate-nya oke, dan kita punya area di 55. Ini valid teman-teman. GBP-NZD valid ya. Kita punya climate yang confirm ya, 2 dari 6. Biasanya 6 hari, ini baru hari kedua, masih punya peluang 4 hari secara statistik. Dan kita punya area UFO plus EMA 9. Ini bagus EMA dan UFO-nya di sini, jadi ini valid. Kita akan entry di 19043. 19043 tergantung kalau teman-teman brokernya spread-nya gede ya berarti mungkin akan entry di 45 gitu ya. Dengan stop loss di 1,8981, 1,898175 lah stop loss-nya. Stop loss-nya di situ ya. Kita akan entry di situ dengan stop loss di situ juga. Oke, ini area entry kita, teman-teman. Di GBP-NZD gitu ya. 19045 dengan stop loss ini 9045 atau 44 tergantung teman-teman brokernya seberapa spreadnya di GBP-NZD, saya anggap 2 gitu ya. 9045 stop loss di 18975 stop lossnya, saya kasih 6 pips buffernya. Karena GBP-NZD ini move-nya ratusan pip jauh. TP1 di sini 1,9115, TP3 di 121,9255 dengan final target. Final target kita jauh ya. Teman-teman punya room to move sangat jauh. Final target kita di 19967. Ini RR-nya mungkin 1/10 mungkin. Kita lihat. 19967 kita lihat RR-nya berapa nih potensinya. Potensinya 9045 8975. 9045 8975. Oke. Dengan target profit di 19967. Jauh banget nih TP-nya ya. Mungkin butuh berbulan-bulan. Ini tidak realistis, teman-teman. Tidak realistis untuk dikejar. Ya, teman-teman nanti boleh trailing stop lah kalau sejauh ini. Tapi ya, bisa sampai nggak? Bisa aja, cuman ya lama ya nyampainya ya. Ini 1/13 ya RR-nya. 1/13. Mantap. Oke, GBP-NZD. GN dalam WS, yes. Semua pair lagi dalam WS sekarang di daily, jadi oke. Boleh entry half risk. Oke. Kena SL apa? Yang mana yang kena SL? Mas Emmanuel. Selain UFO yang mendekati UFO pakai tools apa, Mas? Ya nggak ada sih. Selain UFO yang mendekatin ya latihan belajar UFO secara manual. Maaf nih Mas, jadi itu logos yang ada teknik save apakah bisa digunakan untuk dunia trading, Mas? Bisa, Mas. Logos itu mengajarkan emotional freedom technique. Oke. Jadi logos itu mengajarkan namanya spiritual emotional freedom technique. Nah, dari namanya aja emotional freedom technique. Jadi teman-teman bisa punya freedom, punya kebebasan untuk memilih emosi kita. Jadi bisa buat trading nggak? Bisa banget, karena ada yang bilang trading is emotional warfare. Trading itu adalah emotional warfare. Jadi kalau kita punya tools untuk bisa memilih emosi kita, gitu, punya kebebasan untuk memilih emosi kita, maka akan sangat berpengaruh buat trading. Karena trading ada yang bilang 90% psikologi, 80% psikologi, 95% psikologi. Saya nggak tahu berapa persen persisnya, tapi secara umum psikologi itu menyumbang menyumbang porsi terbesar dalam trading. Jadi kalau teman-teman bisa ketika loss teman-teman nggak stres, ketika loss teman-teman bisa berdamai dengan loss-nya, ketika teman-teman loss nggak terpukul emosinya, ketika misalnya teman-teman mau entry nggak berani gitu ya, nggak berani entry gitu, teman-teman bisa punya skill untuk menghilangkan itu, nggak berani entry, takut entry. Nah, teman-teman secara umum tradingnya akan jadi jauh lebih baik gitu ya. Nah, itu Logos Village. Nah, itu kebetulan perusahaan saya jadi boleh promosi. Kalau teman-teman tertarik untuk belajar save yang versi murahnya, teman-teman bisa ke sini.
ke www.logosvillage.com/5juta tester. Saya akan taruh linknya di sini di kolom komentar buat teman-teman semua. Boom. Tuh, saya promosi terus hari ini, nggak apa-apa ya. Ini teman-teman bisa dapetin tekniknya dengan harga Rp99.000. Atau join Forex First Class. Nanti Mas Fadli akan ngajarin Save for Traders ya, nanti spesifik untuk traders di Forex First Class. Anyway, GBP NZD ini dia setupnya. Alright. Lanjut. Oke, GBP NZD. Gimana? Oh, di sini ya. Berikutnya. Oke, ini. Oke, sekarang kita akan menuju ke pair berikutnya. Sekarang kita ke CAD Yen, teman-teman. CAD Yen. CAD Yen confirm up market. Sudah berlangsung selama 6 hari, biasanya 5 hari. Jadi ini sudah expired, teman-teman. Sudah lower probability. Dan kita terlalu dekat sama UFO daily-nya. Rival UFO-nya terlalu dekat ya. Rival UFO-nya terlalu dekat, jadi room to move-nya nggak begitu banyak, teman-teman. Kita nggak punya cukup banyak room to move. Tapi kalau kita lihat areanya, kita punya area UFO di sini, teman-teman. Ini areanya nggak begitu bagus gitu ya, dan climate-nya sudah expired, jadi ini lower probability. Tapi kalau mau entry ya di sini ya, di hijau ini sampai ke sana. Tapi ini kurang recommend ya areanya ya. Areanya kurang recommend dan climate-nya expired anyway. Jadi kalau teman mau entry daripada penasaran sama entry 0,01 boleh. Boleh diizinkan 0,01. Audien, tadi ada yang rekomendasi Audien. Sekarang kita lihat Audien, kita sedang berada dalam confirm up market gitu ya, up market yang kuat. Hari ini adalah hari ketiga, biasanya berlangsung selama 6 hari. 3 dari 6, kita masih punya peluang 3 hari ke depan. Audien berada dalam uptrend, so peluangnya adalah buy dan kita tidak punya final target. Oh punya, tapi jauh banget ya. Kita punya room yang sangat jauh, kita punya profit zone yang sangat oke. So waktunya cari area buy. Alright. Area buy. Area buy terdekat yang kita punya adalah ini. Wah, luas banget ya. Sedikit terlalu lebar ya. Areanya segini, teman-teman. Tapi ini valid ya. Tapi ini valid. Kalau teman-teman mau menghemat entry supaya nggak terlalu lebar, mungkin teman-teman bisa entry di sini, di ekor yang ini ya. Entry-nya di situ. Nah, ini mungkin kalau mau sedikit irit, tidak terlalu lebar gitu ya. Kita akan entry di sini. Soalnya kalau ngikutin dia sampai situ tuh, kejauhan ya. Sampai ke sini. Kita akan entry di 80.27 ya, 27 tambah 2. Saya nggak tahu spread yen di teman-teman, tapi kita akan anggap kita akan entry di 129 gitu ya. 29 dengan stop loss di 04 berarti 99. Oke, kita stop loss di situ ya. Area kita teman-teman. Kita akan entry di 18629 dengan stop loss di 8029, stop loss di 7999, TP1 di 8059, TP2, TP3 di 8119. Final targetnya jauh banget kalau teman-teman mau final target 8746. Wah, ini super jauh ya, 8746. Sorry. Boom, 8746 tuh kalau dilihat di sini jauh banget. Mana dia? Mana kamu? Wah, di sana TP-nya ya. Jauh banget ya. RR-nya juga 1 banding berapa nih? Kita iseng aja ngecekin RR ya. Berapa tuh? Tadi kita entry di 8029 ya. Kita entry di 8029. Kita stop loss di 79. Kita entry di 8029. Target kita di kok 82 lagi dia. Hah. 80, stop loss-nya di mungkin karena itu. Stop loss-nya dulu mungkin. Stop loss-nya di berapa tadi? 79, 99, entry di 80,29.
Final target di 87,64 tadi. Kalau nggak salah ya. Boom. Nah. Jangan-jangan saya salah posisi. Anyway, nggak usah dihitung lah ya. Saya salah apa ya? Long position. Saya salah sih. Penasaran sekali lagi. 9,99. Kalau ini nggak berhasil, nggak usah. 80, berarti salah tadi. 87,64. Boom. Oh bukan, 87,46. Ini 1/23 ya RR-nya. 1/23,9. 1/24 ya. Ini kalau sekali TP boleh salah 24 kali. Alright. Oh, salah delete. Ini dia step kita untuk Aussie, teman-teman silakan. Aussie, kita akan buy di 80.29. Atau teman-teman kalau yang lebih agresif lagi boleh buy di sini ya. Boleh buy di 80.36 ya. 80.36. Buy 80.36 atau kalau mau lebih average 80,29. Oke, stop loss-nya di 7999. Sekarang saya akan ngecek lagi pertanyaan. Ya, oke. 56 menit. Mana lagi nih? Oh ini. Mas Rifki Anggara ikutan save, ini WA aku aja. Oh, ada WA-nya Mas Rifki itu. Kalau mau nanya-nanya tentang training bisa WA Mas Rifki 0812 9449 2670. 0812 9449 2670. Kapan training offline? Nanti jadwalnya ngechat. Mas Rifki Anggara saya sudah ikut Mas, kemarin ikut dan alhamdulillah bermanfaat. Mas, oh, ada 2 orang yang udah ikut. Mas Riza udah ikut, Mas Rifki Anggara udah ikut. Gimana cara Mas Rifki? Saya baru mau ikut yang Maret, Mas Ganjar. Oke. Yang mau ikut seminar Mas Engka juga lusa di Bekasi. Oh ya, Bekasi Februari, habis ini kita bahas ya. Mas, kalau ada RBR, candle-nya, rally-nya body lebih besar dari 50%, keluaran candle-nya, tapi panjang lebih pendek dari base-nya, itu tetap dianggap RBR enggak? Kurang, Mas. Kalau enggak lebih gede dari base-nya, enggak bisa. Terlalu murah, saya bukan bagian dari save. Oke. Alright, ada pertanyaan mana lagi? Mohon izin untuk out, Mas, karena ada kegiatan beda. Siap. Rules adanya white space di Edge dan Common Time Frame gimana ya, Coach? Nanti kita bahas di sesi yang berbeda. Oke, satu lagi teman-teman. Kalau teman-teman merasa live ini kurang lama gitu ya. Saya barusan live yang sebentar banget gitu ya. Aurelian udah, Adian, Cahefyan. Oke, Cahefyan ada area di sini, valid teman-teman. Sama, tapi ini white space banget, hati-hati teman-teman. Cahefyan ini white space banget, hati-hati. Ini areanya di sini. Areanya teman-teman saya lihat kita bisa entry di, saya akan kasih itu 116 11700 ya, saya akan kasih. Teman-teman harus doublein sampai ke bawah ya. Kalau mau beli di CHF ya berarti sampai sini areanya. Ini area buy-nya, saya akan kasih biar cepat. Stop loss-nya di 11671. 71 kurang 5 66. Ya, ini area CHF yen, kita akan ngebut sedikit. Kita akan selesaikan yang dulu. NZD yen expired climate-nya ya, 7 dari 6 lewat. Audit chat. Oh, audit chat sudah telat, teman-teman. Late to the party ini barusan kita punya buy di sini ya. Kita punya buy di sini audit chat dan sudah floating profit ya. Buy-nya tadi sih agak masuk karena udah nggak fresh. 70.65. Ini untuk audit chat, teman-teman. Tapi sudah terlambat ya, sudah floating profit. Tadi ini climate-nya confirm dan kita punya area UFO di sini ya. Kalau saya mundurin dikit chart-nya, teman-teman akan bisa lihat UFO-nya. Boom. Enggak kelihatan ya. Udah kesentuh. Kenapa? Magic. Oke. Anyway, ini audit chart. Kita ngebut lagi, kita akan selesaikan semua pair hari ini. Audit CHF. Confirm up market, 3 dari 5 masih punya peluang, tapi kita nggak punya UFO. Teman-teman monitor area UFO yang ini, nanti kalau EMA-nya masuk, ini jadi area yang valid. Sekarang belum valid. Ya, Alright.
Audi NZD, climate-nya nggak jelas. CHF 6 dari 5 expired. NZD CHF expired, NZD CHF expired, NZD CHF juga expired. So, terakhir USD Sing Dollar, USD Sing Dollar expired 8 dari 7. Gold, gold confirm down market dan kita punya area UFO yang mendekatin ya. Bagi yang suka trading gold silahkan di sini ya. Buffer zone-nya bisa 20% dari lebar area ya. Gold sell ya, confirm down market. Oke, teman-teman. So, kita sudah 1 jam tepat, teman-teman. Dan gold, enggak, ini gold udah dibahas 1 jam tepat, teman-teman. Dan bagi teman-teman yang merasa, kok live-nya kurang panjang, Mas Angga? Iya, karena waktunya cuma 1 jam. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat dan teman-teman merasa pengen dapetin yang lebih banyak, kita akan ada event di Bekasi besok. Webnya nfc.co.id kalau nggak salah. Seminar. Ya. Webnya apa ya, Webnya bukan. Berarti saya harus ngecek ke NFC dulu nih, Instagramnya. Mas Rifki, linknya apa Mas Rifki? Link Bekasi Mas Rifki. Instagram. Saya akan ngecek dulu Instagramnya NFC. Oh ya, bagi teman-teman yang belum follow Instagram NFC, silahkan follow di sini Instagramnya. Terus teman-teman klik di sini, itu ada bio linki. Linknya, diklik di bio linkinya. Nah, sekalian teman-teman. Jadi teman-teman bisa ke webnya NFC, klik linknya, nanti kebuka. Nah, teman-teman bisa daftar seminar Bekasi 2021 ya. Linknya ada di sini. Saya akan masukkan ke offer buat teman-teman semua. Saya add offer, button URL, seminar Bekasi. Nah, itu diadakan tanggal 27 Februari 2021, teman-teman. Daftar apa kode diskonnya? Nah, ini harganya. Kode diskonnya nggak ada ya. Nah, saya tulis saja di sini. Oke, teman-teman, saya akan munculkan di offer. Teman-teman bisa lihat di menu offer. Teman-teman bisa klik. Bagi yang belum register ke Seminar Bekasi, teman-teman bisa daftar di Seminar Bekasi tanggal 27 Februari 2021 ya. Teman-teman akan dapetin semuanya. Ini seminar pertama saya di tahun 2021. Teman-teman akan dapetin live seperti ini tapi selama 1 hari penuh dan saya bisa jawab apa aja ya. Kita akan bersama selama 1 hari full day seminar gitu ya. Dan ada beberapa bonusnya. Pertama, teman-teman akan dapetin NFC VIP 1 bulan VIP Plus senilai 300.000. Biasanya ada syarat deposit di sini, teman-teman langsung dapat tanpa syarat deposit. Teman-teman dapat lunch and coffee break di hotel bintang 4 senilai 300.000. Teman-teman dapat auto climate secara gratis nilai 150.000. Teman-teman dapat akses ke grup scalping profesional ini dari Mas William. Namanya Scalper 21 Edison Suite gitu ya, 649.000. Teman-teman akan dapat voucher diskon mentoring survival to mastery senilai 500.000 dan juga teman-teman dapetin 2 tools dari saya senilai 1,6 juta. Walaupun harusnya lebih mahal ya, tapi nggak apa-apa. Total value 3.400.000, teman-teman dapat diskon 70% untuk 5 pendaftar pertama. Saya nggak tahu sudah 50 atau belum, nanti tinggal set Mas Rifki. Harganya 448.000 ya, plus semua bonusnya. Teman-teman langsung dapetin potongan Survival to Mastery 5.000 jika berminat join ke Survival to Mastery. Alright, itu aja teman-teman. Sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Nanti aku chat Mas Gary ya, siap. Untuk yang mau daftar verifikasi, oke, Mas Hafiz ada nomornya. Saya wis daftar Mas Anes. Oke, sampai ketemu di Bekasi, Mas atau Mbak? Anis atau Anes? Mas, edukasi ada donasinya kapan mulai? Ada donasinya kita akan mulai hari Rabu, teman-teman, hari Rabu. Teman-teman bisa langsung ke Instagram saya, teman-teman ke Instagram saya, ke profile gitu ya. Terus teman-teman klik bio linki saya, terus teman-teman bisa klik di sini dari Trader untuk Nusantara ya, teman-teman bisa klik. Teman-teman bisa join di webinar donasi ya. Ini donasi ya. Ini 100% disedekahkan. Oke, so silakan. Kalau teman-teman yang suka offline, nah kalau offline bonus foto bank saya bisa daftar di sini. Di ini dari Seminar Bekasi 21 September. Nah, biasanya kalau offline itu lebih seru ya, teman-teman. Karena offline biasanya saya nggak
hati-hati. Kalau online saya sedikit hati-hati ngomongnya, karena nanti didengar banyak orang. Kalau offline karena tidak direkam, jadi saya boleh ngatain orang. Alright, itu aja teman-teman. Any question sebelum kita tutup? Silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan diketik sebelum kita tutup pertanyaannya. Mas, kalau saya sedang forward test, apakah bijak ganti dulu? Ya, backtest dulu, Mas. Backtest dulu, baru forward test. Backtest dulu. Betul, backtest itu tidak backtest itu tidak mencerminkan 100% kondisi asli. Cuman kalau teman-teman backtest aja nggak selamat ya, forward testnya pasti nggak selamat. Jadi sebaiknya backtest. Oke. Mas Buhari, Mas, tadi saya coba daftar tradingview.winanggra.com tapi nggak bisa dibuka. Mungkin ada update terbaru. Nggak apa-apa, langsung ke tradingview.com aja, Mas. Mas, kalau bisa pembayaran pakai virtual account billing. Oh, ini pembayaran apa nih? Mas Babang Tampan. Kalau pakai virtual account nanti kena cas ya, kasihan ya, kena cas ininya, kena cas dan lebih susah bagi kebanyakan orang ya. Kita pernah pakai virtual account sih, kita pernah pakai duitku tapi kayaknya mendingan transfer bank BCA aja langsung. Tapi nanti dipertimbangkan, Mas, untuk apa? Link webinar berbagi nanti di-share kemana, Mas? Di member area, teman-teman. Jadi kalau teman-teman login yang webinar berbagi, teman-teman akan dapat di member area aksesnya. Terima kasih Mas Angga info dan ilmunya. Mas, ada replay nggak video ini? Ada. Thank you so much, Gus. Udah daftar juga. Makasih, Mas. Oh, pada udah daftar. Satu permasalahan, aku ganteng nggak? Mas Gary super ganteng. Mas, WS yang diwaspadai itu yang di common atau edge? Yang di edge ya, yang di edge time frame. Kalau di common masih boleh entry, tapi ya kalau ragu ya setengah risk ya. Kita akan bahas yang berbeda. So, teman-teman, recap hari ini kita dapat beberapa setup gitu ya, beberapa setup yang valid. Kita punya setup di gold. Nah, kita recap, kita punya setup di gold. Kita tadi punya setup di apa pairnya? Apa tadi ya? Saya lupa. Euro yen. Euro yen, terus kita punya di GBP NZD kalau nggak salah. GBP NZD, Euro yen, tadi AUD JPY. Ya, ada JPY. Oke, CHF yen ya. NZD yen enggak tadi sudah climate sudah expired. Audit chat sudah jalan, oke, dan udah ya. Setupnya. So itu aja teman-teman. Mas, kalau langganan atau YF bisa bayar pakai local bank? Nggak bisa. Selain kartu kredit, pilihannya adalah pakai apa namanya ya? Genius ya. Selain itu pakai Genius. Genius bisa. Mas, WS itu UFO yang sudah tersentuh dalam atau UFO yang sudah tembus? Bukan. White space itu bukan UFO, Mas. White space itu bukan UFO. White space itu lawannya UFO. Kalau teman-teman adalah kapan ya kemarin saya bahas white space ya? Oh, webinar NFC VIP yang kemarin ya. Saya kemarin diundang sama Mas Teguh untuk ngisi NFC VIP dan saya bahas saya bahas white space. Kalau saya diperhatikan atau dihajar, Mas? Yo, saya sih dihajar, tapi kan trik saya kecil banget. Kalau Mas triksnya gede, sebaiknya diperhatikan ya. Nanti saya akan bahas korelasi lain waktu ya, biar lebih detail. Untuk pindah-pindah chart pakai apa? Pakai kursor ke bawah, pakai panah ke bawah. Oke, itu aja teman-teman. Sudah 1 jam. Sudah 1 jam 8 menit. Kalau teman-teman tidak puas, kurang banyak, pastikan teman-teman register di Seminar Bekasi. Teman-teman bisa klik over yang muncul di layar teman-teman semua. Kalau diklik itu langsung lari ke Seminar Bekasi ya, langsung lari ke sini ya. Atau teman-teman bisa langsung ke nfc.co.id/Bekasi. Sekarang saya udah tahu URL-nya. Oke, itu aja teman-teman. Thank you so much for coming and see you on the next live. And bye-bye.